Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu Atin. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Atin, baik-baik saja. Gimana kabarnya Bu Atin? Alhamdulillah sehat juga. Ibu Puji sehat ya? Insya Allah mudah-mudahan ya, selalu sehat. Ibu, saya dengar Ibu mau menceritakan pada saya, betul Bu? Iya nih Bu Atin, kebetulan saya lagi ada masalah nih di kelas saya sendiri nih. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang ingin dihasilkan dari percakapan ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi sih Bu. Saya ingin lebih memiliki kemampuan diri nih untuk membicarakan masalah ini kepada pihak sekolah nih, karena saya ada kekhawatiran gitu Bu Atin dari permasalahan yang saya temukan. Saya masih ragu nih, apakah benar harus melibatkan pihak sekolah atau saya bisa bicara secara langsung aja kepada anak-anak gitu Bu Atin. Seperti itu Ibu. Baik Bu, kita mempunyai waktu 10 sampai 15 menit untuk bercakap-cakap di sini. Silahkan Ibu menceritakan apa masalahnya di sekolah. Baik, jadi gini Bu, kebetulan saya mendapati anak-anak di kelas saya ini, mereka ini menggunakan barcode. Jadi barcode ini tren Bu, dari TikTok ya, terutama sekarang sedang booming nih anak-anak. Dia melukai melukai tangannya itu dengan benda-benda tajam seperti cutter atau pakai silet, bahkan ada yang menggunakan penggaris gitu Bu tangannya. Oh, jadi di sekolah Ibu ada anak yang membarcode badannya Bu ya, di tangannya Betul, ya Bu ya, iya, dengan dan benda itu menggunakan tajam. alat, iya, alat tajam. Sangat berbahaya sekali ya Bu ya tentunya ya. Ibu sudah mencari tahu apa penyebabnya, mengapa anak melakukan seperti itu? Tentu, Bu. Saya kan mencari tahu dari, anak itu ya, jadi saya panggil dulu anaknya, saya ngobrol apa alasannya, begitu. Tapi ya beragam alasannya. Ada anak yang mengatakan bahwa mereka ya memang ingin mengikuti tren itu, ada yang mengatakan lagi bahwa ya ingin coba-coba gitu, Bu, pengen tahu seperti apa sih di barcode itu, gitu. Jadi anak karena ini ya, eee, ikut-ikutan ya Bu ya, karena lagi tren jadi ikut-ikutan. Padahal dampaknya itu sangat berbahaya ya Bu ya, untuk kesehatan. Mungkin Ibu sudah menyampaikan seperti itu kepada murid Ibu? Oh sudah Bu, saya udah menyampaikannya, sudah saya panggil anaknya, apa sih dampaknya dari kesehatan, bagaimana juga pandangan, ketika orang lain melihat tangannya itu penuh dengan luka. Sudah saya sampaikan, Bu. Kalau misalnya di level nih dari 1 sampai 10 kira-kira usaha Ibu untuk, menyelesaikan masalah tersebut, dampak positifnya bagi siswa sudah di level berapa Ibu? Saya sih sudah menyampaikan kepada siswa tentunya secara maksimal ya, tapi ada tujuan saya ini kan lebih luas nih, bukan hanya ke siswa saja.
usaha saya baru saya lakukan di skala palingan ya di 6 lah, Bu, karena saya masih baru bertemu sama anak-anaknya saja, Bu. Jadi masih di level 6 ya Bu ya. Tentunya karena ini masalah serius ya Bu ya, Ibu ingin meningkatkan lagi levelnya supaya benar-benar aman di sekolah Ibu ya Bu ya. Saya sih berusaha ya, Bu, ya. Saya berusaha bagaimana agar permasalahan ini ditindaklanjuti secara serius. Jadi bukan hanya apa ya, isu biasa saja. Saya ingin mendapatkan kepastian bahwa anak-anak di sekolah saya itu bebas dari hal itu. Saya khawatir, ada kekhawatiran bahwa sebetulnya di kelas lain ada, tetapi gurunya tidak tahu. Itu di dalam pikiran saya ada seperti itu, Bu. Sejauh ini edukasi kepada siswa sampai mana Bu? Supaya anak benar-benar paham tentang kegiatan tersebut yang sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Saya baru melakukan pemanggilan kepada siswa, menyampaikannya langsung, lalu secara klasikal ya Bu ya, saya mencegah anak-anak yang lain mengikuti hal tersebut dari sisi kesehatan maupun pandangan sosial. Itu Bu. Oh, jadi Ibu sudah memanggil siswa ya Bu ya, Ya, untuk supaya anak tersebut bisa mengurangi ya Bu ya, mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat tersebut ya Bu ya. betul. Barangkali ada langkah-langkah lain lagi yang mungkin sudah Ibu pikirkan untuk dilakukan lagi Ibu? Kalau langkah lain mungkin belum ya Bu ya, tapi saya masih memikirkan nih Bu. Saya ini ingin mengetahui apakah di kelas lain juga ada hal yang sama. Jadi nanti akan saya tanyakan kepada guru-guru lain, lalu saya juga akan memanggil orang tua kayaknya Bu ya. Karena saya pikir itu penting Bu, orang tua ini mengetahui bagaimana keadaan anaknya. Saya khawatir ternyata memang mungkin anak ini ada yang secara psikologisnya atau secara emosionalnya memang sedang ada masalah dan sebagainya. Nah, saya ingin menggali ini dari orang tua, lalu orang tua juga harus mengantisipasi tren-tren yang tidak baik, dan tentunya kepada teman ya, teman yang satu angkatan di kelas 6. Mungkin saya akan menanyakan itu kepada guru-guru. Jadi Ibu akan berkomunikasi ya Bu ya? Berkomunikasi dengan orang tua tentang masalah sosial emosional anak ya Bu ya? Iya. Dan juga menyampaikan masalah ini kepada sekolah, ya lingkup sekolah seperti itu Ya, ya Bu ya? ya betul Bu. Iya. Jadi biar orang-orang juga tahu ya, guru-guru lain juga tahu gitu. Karena ini menurut saya ya urgent sih, perlu diantisipasi. Barangkali Ibu ada strategi lain selain yang tadi Ibu sebutkan untuk menyelesaikan masalah ini supaya benar-benar tuntas, tidak ada kejadian yang lebih parah lagi, Ibu. Kayaknya sih ada ya, Bu, ya. Jadi saya ingin menyampaikan ini kepada teman-teman, lalu kepada pihak sekolah mungkin saya akan coba ini, Bu, konfirmasi atau konsultasi secara langsung kepada kesiswaan ya, Bu, ya. Kalau di sekolah ini terjadi kegiatan yang memang sedikit mengerikan menurut saya ini, gitu. Nanti saya akan, menyampaikan ini kepada kesiswaan. Mungkin dari kesiswaan nanti akan ada informasi atau, rencana-rencana lain yang bisa kami sambut ya, karena saya pasti harus bekerja sama dengan guru-guru lain untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Jadi selain mengedukasi siswa, berkomunikasi dengan orang tua, Ibu juga berkolaborasi dengan teman, dan berkoordinasi dengan bagian kesiswaan. Seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu, Untuk iya. mengurangi masalah tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira hal terpenting apa yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu untuk menangani masalah ini? Mengingat langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan itu kan tadi beberapa. Nah, kira-kira yang terpenting yang akan segera dilakukan itu apa, Ibu? Yang terdekat, yang terpenting ya kepada anak-anak ya, Bu, ya, untuk menyampaikan dampaknya, lalu kepada orang tua dan untuk pencegahan ini semakin meluas, tentunya saya akan, komunikasikan kepada guru-guru nih, agar segera menindaklanjuti atau menanyakan apakah di kelasnya juga ada kejadian yang sama gitu ya, Bu, ya. Mungkin itu yang paling, penting saya lakukan untuk mengatasi dulu dan mencegah dulu penyebaran yang di kelas 6-nya dulu, seperti itu kayaknya, Bu.
Baik Ibu, jadi hal yang terpenting yang akan segera Ibu lakukan yaitu menyampaikan kepada siswa, Ya, mengedukasi, kemudian juga berkomunikasi dengan orang tua, ya Bu ya, seperti itu, betul. dan juga menyampaikan ke rekan sejawat supaya benar-benar tertangani dengan baik, seperti itu ya Bu. Betul, Bu Atin, betul. Nah, kira-kira ada nggak teman yang bisa membantu rencana Ibu supaya berjalan dengan lancar? Barangkali ada teman Ibu yang mungkin teman dekat, mungkin yang mungkin bisa diajak untuk bekerja sama mengurangi masalah ini atau melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi. Saya pikir semua guru kelas 6 insya Allah ya bisa kerjasama untuk mengatasi permasalahan ini, terutama di kelas masing-masing. Lalu kita akan berkoordinasi bagaimana memikirkan rencana selanjutnya. Karena saya berpikir ini harus diketahui orang tua, mungkin nanti kita akan memberikan atau menyamakan persepsi ya Bu ya, bahwa orang tua harus mengetahui, jadi kan ada rapat orang tua di kelas masing-masing mungkin seperti itu. Insya Allah teman-teman bisa membantu saya. Jadi yang kira-kira bisa membantu Ibu rekan-rekan setingkat ya Bu ya, kelas 6. Iya. Ya, di situ nanti Ibu akan menyampaikan masalah ini dan mencari solusi bersama-sama. Barangkali dari teman ada solusi lain seperti itu ya Bu Iya, ya. iya betul Bu Atin. Iya. Nah Ibu nih, kira-kira nih target pencapaian menyelesaikan masalah ini kira-kira berapa bulan Ibu? Atau mungkin berapa minggu atau seperti Hmm. apa ininya apa namanya targetnya? Target itu saya kan inginnya karena ini urgent ya ke anak-anak mungkin akan dilaksanakan sekarang-sekarang nih Bu. Bisa besoklah saya mulai komunikasikan kepada teman-teman nih kejadian-kejadian ini saya menanyakan apakah di kelasnya ada. Lalu nanti mereka akan berkumpul dengan saya berarti 1 mingguan lah Bu kalau kepada teman-teman. Nah, kalau bagaimana target saya kepada sekolah ya, lebih luas ya. Mungkin saya harus menunggu dulu konfirmasi dari kesiswaan ya Bu ya. Menunggu konfirmasi, saya ngobrol dulu dengan kesiswaan. Bisa 2 mingguan ke depan lah. 2 minggu ke depan lah insya Allah. Jadi target Ibu 2 minggu ke depan ya. Ya, 2 minggu ke Seperti depan itu. bisa sampai ke kesiswaan gitu ya. Bisa Bisa. ditindaklanjuti. Iya, seperti itu Ibu. Oke, jadi Ibu akan melaksanakan rencana tersebut bersama teman setingkat, terutama yang bisa diajak kerjasama, kemudian juga ke kesiswaan, ya Bu ya, seperti itu ya Ya, Bu ya. Nah, Ibu, sekarang kita sudah di penghujung acara nih. oke. Kira-kira komitmen yang harus Ibu laksanakan supaya rencana ini berjalan dengan baik apa Bu? Saya tentunya harus membuat rencana dulu ya Bu Atin, membuat planning dulu, lalu saya akan membuat to-do list gitu, agar apakah rencana saya ini sudah tercapai atau belum, lalu koordinasi dengan teman-teman, karena saya butuh teman untuk mengingatkan ya Bu Atin ya. Jadi insya Allah saya koordinasi, lalu apa saja yang kami rencanakan, kita laksanakan, lalu nanti kita akan lihat apakah sudah tercapai atau belum. Baik Ibu, sangat bagus sekali ya komitmen Ibu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Nah, Bu. dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan kira-kira Ibu? Bisa dijelaskan Ibu? Iya, maaf Bu, saya agak batuk. Saya mendapatkan solusi nih Bu. Awalnya kan saya bingung nih, saya tuh harus kepada siapa sih untuk bekerja sama. Sementara saya ada keinginan untuk menyampaikan masalah ini kepada teman-teman lebih luas. Ya, saya mendapatkan solusi, berarti saya kan bisa dibantu oleh teman-teman ya Bu ya. Dibantu oleh teman-teman, lalu kita akan menyusun rencana, kan seperti itu. Lalu kemungkinan saya pun akan mendapatkan kekuatan nih, karena ada teman-teman yang bisa membantu kita untuk bergerak lebih luas kepada pihak sekolah, terutama nanti mungkin akan ada kerjasama dengan pihak kesiswaan.
untuk menyampaikan bahwa ini urgensinya sangat-sangat penting gitu untuk diselesaikan dan diketahui oleh guru-guru. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu, dengan percakapan ini Ibu sudah mengetahui ya, apa cara-cara atau langkah yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Seperti itu ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu Atin. Wah, saya sudah tidak sabar lagi, Bu, menunggu cerita lagi dari Ibu kalau Ibu sudah melaksanakan rencana tersebut. Nah, karena sekarang sudah, di penghujung acara, Ibu, ya. Jadi kita Oke, cukupkan saja sampai di sini, nanti bisa dilanjut lagi kapan-kapan ya, Bu, ya, kita ngobrol-ngobrol lagi oke, tentunya oke, dengan Bu. kabar baik yang saya Iya. tunggu selalu ya, Bu, ya, dari Ibu. Ya, Bu Atin, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan ini dan tentunya apa yang saya rencanakan ini bisa terlaksana ya, Bu Atin. Iya. Terima kasih ya, Bu, ya, sudah bercerita dengan saya. Saya tutup ya, Bu, ya. Baik, Bu Atin, terima kasih waktunya loh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Bu, gimana?